Pitching akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan terkait dengan keberlanjutan usaha di bidang perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, saya Hizkiono Mungkat akan memaparkan hasil kegiatan magang mandiri saya di bidang pengelolaan sumber daya perikanan. Masalah yang saya bawa adalah sebagai berikut. Kurangnya wawasan mengenai alur usaha dan pengadaan produk di usaha bidang perikanan dan kelautan. Pada dasarnya, kita sebagai masyarakat awam belum memahami bagaimana caranya memulai sebuah usaha dari nol. Contohnya, bagaimana cara mendapatkan investor, supplier, produk, izin usaha, lokasi, dan lain-lainnya. Walaupun kita telah mendapatkan hal tersebut, kadang kita belum mengerti bagaimana cara kita menghadapi masalah dan tantangan kepada usaha kita yang akan muncul ke depannya. Oleh karena itu, saya mencari jawabannya dengan mengunjungi toko ikan hias Sifafis. Seperti yang terletak di gambar, toko ini terletak di Jalan Jati Mataram, Karangjati, Sinduadi, Melati, Sleman dengan kontak sebagai berikut. Toko ini menjual berbagai macam produk seperti aneka ikan hias, pakan ikan, obat-obatan, akuarium, perlengkapan, perhiasan, dan jasa pembuatannya. Nama pemiliknya adalah Kak Irsan, berumur 25 tahun. Di sini saya melakukan dua kegiatan, yaitu wawancara terkait awal pengembangan usaha, hal teknis, kendala yang dihadapi, dan pendapat pribadi. Selain itu, saya juga mengamati kegiatan jual beli secara langsung di tempat dan hari tersebut. Berikut adalah hal-hal yang saya dapatkan di bagian sebelah kiri dan penerapannya di sebelah kanan. Pertama adalah persepsi baru tentang identitas toko ikan hias bahwa toko ikan hias memiliki keuntungan yang cukup profitable. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam sehari omset yang didapat adalah rata-rata mencapai 500 sampai 600 ribu dengan margin keuntungan 40 sampai 50%. Pada masa pandemi, Kak Irsan menyampaikan bahwa pendapatannya meningkat gitu dan tidak turun karena orang-orang membutuhkan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di rumah, yaitu melihara ikan dan membeli perlengkapan-perlengkapan ini. Namun setelah pandemi mereda ini, pendapatannya bisa dibilang menurun tetapi stagnan. Nah, dari situ dapat kita pelajari, dapat kita dapati informasi bahwa toko ikan hias merupakan toko ataupun bentuk usaha yang cukup profitable dan sustainable ke depannya. Kedua adalah alur pengadaan dan perawatan produk. Alur pengadaan produk dari toko ikan hias Sifafis adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, toko ikan hias mengadakan produk secara kulakan. Jadi, Kak Irsan memiliki supplier dari Tulung Agung, di mana hari kulakannya adalah pada hari Minggu dan Rabu pagi. Sehari sebelum hari-hari kulakan tersebut, supplier akan mengirimkan list ikan hias yang akan dikirimkan dari Tulung Agung ke Jogja. Nah, pada hari H, nanti Kak Irsan beserta pedagang-pedagang ikan hias akan berkumpul di satu titik yang telah ditentukan oleh supplier dari Tulung Agung tersebut, dan nanti Kak Irsan beserta pedagang ikan hias akan memilih ikan-ikan hias apa saja yang akan dibeli seperti itu dan dibawa ke dalam toko. Nanti pengadaannya bersifat sama sih teman-teman, yaitu loading dari muatan, aklimatisasi ikan, dan juga penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang ada. Perawatan produk yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pemberian pakan pada ikan minimal sehari sekali. Gantian air pada akuarium minimal seminggu sekali. Kalau ikan-ikan cana itu 2 sampai 3 minggu sekali. Kemudian apabila ikan sakit, ikan diberikan obat berupa obat biru, flavin, PK, dan juga hitar untuk penyesuaian suhu seperti itu. Apabila air akuariumnya sudah kotor, maka akuariumnya perlu digosek dengan sabun cuci piring dan airnya harus diganti sepenuhnya. Apabila pompa airnya sudah kotor dan filter air sudah kotor, dia juga perlu diganti dan dibersihkan kotorannya seperti itu. Dan selanjutnya adalah branding toko ikan hias yang dilakukan secara daring dan luring. Daring dilakukan dengan memasang iklan di Facebook, dan luring dilakukan dengan pembicaraan orang seperti itu. Kak Irsan sendiri selaku personal belum berani untuk memasang produk di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Hal ini disebabkan oleh persaingan harga yang cukup sadis dengan toko-toko yang sudah lama berada di e-commerce tersebut. Kata Kak Irsan, yang penting adalah review dari orang-orang di Google dan juga secara personal seperti itu. Dan hal ini merujuk pada poin keempat dan kelima, yaitu
cara pemilik toko mengurusi konsumen dan mengatasi masalah. Ada 4 prinsip yang dianut oleh Kak Irsan dalam menjalani usaha dan mengurusi konsumen serta mengatasi masalah, yaitu bersikap aktif, cepat, tanggap, dan informatif. Oleh karena itu, keempat hal tersebut membawa rating atau review pada toko ikan hias Sifafis yang cukup tinggi. Dan nanti bagaimana cara mengurusi konsumen dan mengatasi masalah akan dijelaskan lebih lanjut di gambar selanjutnya. Aplikasinya ke depan untuk hal ini adalah adanya gambaran untuk memulai usaha di bidang ikan hias. Setelah kita mengetahui bahwa toko ikan hias ini merupakan usaha yang cukup profitable dan sustainable ke depannya, dan kita mengetahui bagaimana caranya atau alur-alur yang perlu kita pahami terkait pengadaan dan perawatan produk dan juga branding toko ikan hias, kita bisa memulai usaha di bidang ikan hias seperti itu. Dan setelahnya, kita bisa membangun identitas usaha dan kepercayaan konsumen secara bertahap dengan kita menerapkan 4 prinsip tersebut, yaitu aktif, cepat, tanggap, dan informatif dengan bagaimana cara kita mengurus si konsumen dan mengatasi masalah. Kegiatan selanjutnya adalah bagaimana Kak Irsan menghadapi konsumen dalam kesehariannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di slide sebelumnya, cara pemilik toko mengurusi konsumen dan mengatasi masalah tergambar di foto ini, teman-teman. Jadi, di sini Kak Irsan memberikan informasi terkait produknya, cara pemeliharaan, karakteristik, harga, dan perbandingan produk dari kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, di sini ada konsumen yang sedang membeli ikan dan pakan ikan. Nah, berkaitan dengan mengurusi konsumen dan mengatasi masalah, Kak Irsan menghadapinya dengan memberikan informasi-informasi yang detail terlebih dahulu dan secara aktif menghampiri konsumen dan secara tanggap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen gitu. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama dalam proses berusaha ini, Kak Irsan mendapatkan beberapa masalah, baik berkaitan dengan konsumen maupun dengan produk. Apabila berkaitan dengan konsumen, hal itu bisa dicontohkan dengan adanya konsumen yang menawar harga dari ikan dengan perbedaan harga yang cukup drastis. Apabila dengan produk, maka bisa dikatakan produknya mungkin cacat dalam perjalanan atau ketika sudah sampai dalam akuarium, maka produknya sudah sakit gitu, ikannya menunjukkan kondisi berjamur dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa macam solusi yang ditawarkan oleh Kak Irsan. Pertama, ketika konsumen melakukan kegiatan tersebut, ya Kak Irsan mengatakan bahwa ini adalah harga yang sudah kami patok dan kalau misalkan ada penurunan harganya tidak boleh sedrastis tersebut. Jadi Kak Irsan harus menerapkan metode negosiasi yang cukup kuat. Nah, berkaitan dengan pengadaan produk dan perawatan produk, ya mau tidak mau Kak Irsan harus mengobati ikan tersebut sendiri walaupun memang nantinya keluar biaya. Seperti itu. Nah, berikut adalah produk-produk yang dijelaskan di awal dan tertera dan terpampang di toko ikan hias apabila teman-teman dan Pak Swadi menyambanginya. Di sini ada ikan-ikan hias beserta akuarium dan juga peralatannya, ada akses listrik juga. Di sini juga ada akuarium di bagian atas, ada juga pakan-pakan ikan, obat-obat ikan, dan juga ada alat-alat akuarium seperti jaring, sifon, dan juga perhiasan-perhiasan pada akuarium seperti pasir, kemudian perhiasan artifisial, dan lain-lainnya seperti itu. Pada akhir kata, Kak Irsan menyatakan bahwa apabila teman-teman ingin berwirausaha, ada 2 hal yang teman-teman perlu ketahui. Pertama, jalani saja dahulu apa yang ada di pikiran teman-teman terkait ide usaha. Kalau apabila ide usahanya ada di pikiran saja, maka ide tersebut mungkin tidak akan terrealisasikan dalam waktu yang dekat. Kedua, konsultasikan ide usaha teman-teman terhadap ahli yang sudah lama berkecimpung di dunia ini. Sekian dari saya untuk pemaparan magang ini. Pemaparan magang ini berguna bagi saya karena saya mendapatkan gambaran bagaimana cara kita memulai suatu usaha di bidang perikanan dan kelautan, khususnya toko ikan hias, dan bagaimana cara kita menjalaninya ke depannya menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Sekali lagi, terima kasih dari saya ucapkan apabila ada salah baik dalam tutur kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu.